Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Ibnu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Riana Kansa, Lira Rantia Mika, dan saya, Sasika Uswasyifa, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pengendalian dalam Operation Research. Jadi untuk materi ini merupakan materi yang beririsan dengan manajemen inventory dan model EOQ. Namun, pada pembahasan kali ini kami akan membahasnya secara umum, yaitu meliputi manajemen inventory, continuous review, periodic review, reorder point, safety stock, service level, dan kebijakan inventory. Kemudian topik utama yang akan dibahas yang pertama ada sistem pengendalian dalam OR, hakikat pengendalian dalam OR, manajemen inventory secara umum, elemen kunci sistem pengendalian, continuous review system, periodic review system, reorder point, safety stock, dan service level. Kemudian ada kebijakan inventory dan grafik inventory. Lalu dilanjut dengan contoh soal, kesimpulan, dan latihan soal. Untuk yang pertama yaitu ada sistem pengendalian dalam OR. Sistem pengendalian dalam OR adalah aturan keputusan berbasis model yang digunakan untuk memantau kondisi sistem, memastikan solusi optimal tetap efektif saat diimplementasikan, dan menyesuaikan keputusan jika kondisi nyatanya berubah. Kemudian inti dari gagasan sistem pengendalian yaitu model dalam OR tidak berhenti saat solusi ditemukan. Model harus digunakan untuk membantu keputusan, diterapkan dalam praktik, lalu dievaluasi kembali jika kondisinya berubah. Nah, untuk sistem pengendalian dalam OR ini, hal yang pertama dilakukan yaitu formulasi model, kemudian mencari solusi, implementasi, dan dilakukan monitoring. Namun, jika kondisinya berubah, maka direvisi lagi mulai dari formulasi model dan seterusnya. Selanjutnya, untuk yang kedua, ada hakikat pengendalian dalam OR. Mengapa adanya perlu pengendalian? Dalam praktiknya, kondisi nyata bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya, permintaan pelanggan berubah, lead time menjadi lebih lama, biaya simpan atau biaya pemesanan berubah, serta kondisi operasional tidak sama seperti asumsi awal. Nah, dalam konteks inventory ini, pertanyaan utamanya yaitu adalah kapan harus memesan dan berapa banyak yang harus dipesan. Jadi, OR membantu membuat keputusan stok menjadi terukur, konsisten, dan ekonomis. Kemudian, kenapa inventory juga perlu dikendalikan? Inventory dibutuhkan agar permintaan pelanggan bisa dipenuhi. Tetapi stok terlalu besar membuat biaya simpan naik, sedangkan stok terlalu tipis juga bisa menyebabkan kehabisan stok atau stock out. Maka tujuan dari manajemen inventory yaitu menjaga stok tetap tersedia, menekan biaya total inventory, menentukan aturan order atau pemesanan yang jelas. Kemudian komponen biaya yang terdapat dari manajemen inventory yaitu ada biaya pesan atau setup cost di mana biaya setiap kali order dibuat. Kemudian yang kedua ada biaya simpan atau holding cost yaitu biaya membawa stok dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada biaya kekurangan stok yaitu kerugian akibat stok habis, back order atau kehilangan penjualan. Nah, secara konseptual model inventory OR ini berusaha mencari kebijakan yang sederhana, jelas, dan mudah dijalankan. Kebijakan ini biasanya ditulis sebagai pasangan parameter, misalnya R dan Q untuk continuous review atau S kecil dan S besar untuk periodic review. Kemudian di sini ada elemen kunci sistem pengendalian. Elemen yang pertama yaitu ada input monitoring, di mana memantau perubahan pada parameter input seperti permintaan, lead time, harga beli, atau biaya simpan. Kemudian elemen yang kedua yaitu ada decision rule, di mana aturan keputusan yang digunakan untuk menentukan tindakan selanjutnya, misalnya kebijakan menggunakan parameter R dan Q atau S dan S. Yang ketiga yaitu ada performance measure, di mana ukuran keberhasilan sistem, misalnya sistem service level, biaya total inventory minimum, atau frekuensi stock out yang rendah. Kemudian yang terakhir ada feedback atau adjustment, di mana hasil implementasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki parameter, meninjau ulang kebijakan, atau menyesuaikan model. Tanpa adanya monitoring atau feedback, sistem pengendalian tidak akan adaptif. Kemudian materi selanjutnya akan
bahas oleh rekan saya. Selanjutnya di sini membahas tugas utama sistem pengendalian. Dalam teori inventory, di sistem pengendalian terutama mengatur dua keputusan utama. Yang pertama, pengendalian kuantitas pesanan atau Q. Sistem pengendalian membantu menentukan berapa banyak barang yang harus dipesan agar biaya tetap ekonomis. Jika biaya pemesanan besar, perusahaan cenderung memesan dalam jumlah lebih banyak agar frekuensi order berkurang. Yang kedua, pengendalian waktu atau titik pesan R atau S kecil. Sistem pengendalian juga menentukan kapan order harus dilakukan. Jika lead time atau waktu pemesanan lebih lama atau permintaan makin tidak pasti, maka titik pesan ulang perlu dinaikkan agar risiko stock out tidak meningkat. Jadi kesimpulannya di sini yaitu membuat keputusan inventory yang tepat terhadap dua hal, yaitu berapa banyak dipesan dan kapan harus memesan. Boleh di next. Selanjutnya dua mekanisme utama sistem pengendalian stok yaitu continuous review dan periodic review. Yang pertama dalam aspek cara cek stok pada continuous review, cek stok dipantau terus-menerus dan periodic review dicek pada interval tetap tag. Kemudian selanjutnya aspek waktu ordernya, continuous review saat posisi stok menyentuh garis R, kalau periodic review saat waktu review tiba. Kalau untuk aspek parameter umum, continuous review, parameternya R dan Q, periodic review S kecil dan S besar. Selanjutnya kelebihannya, continuous review responnya cepat, periodic review administrasi lebih sederhana. Untuk kelemahannya, untuk continuous review butuh monitoring detail, untuk periodic review respon lebih lambat. Selanjutnya aspek terakhir, segmentasi penggunaan. Continuous review eh, penggunaannya untuk item penting atau mahal. Periodic review banyak item dengan review massal. Perbedaan utamanya ada pada waktu pengecekan stok. Boleh di next. Selanjutnya di sini membahas mengenai continuous review system. Jadi perhatikan grafik di sebelah kanan yaitu mekanisme continuous review system atau sering disebut sistem R, Q. Jadi sumbu vertikal atau sumbu Y itu menunjukkan tingkat inventory atau inventory level, sementara sumbu horizontal menunjukkan perjalanan waktu atau time. Jadi garis putus-putus horizontal bertanda R di tengah itu adalah ambang batas kiri kritis. Dalam sistem ini stok dipantau secara real time. Begitu posisi stok menurun dan menyentuh titik R, sistem akan langsung memicu pesanan baru secara otomatis. Nah, jumlah yang dipesan selalu tetap sebesar Q pada garis vertikal itu. Panah vertikal menunjukkan saat barang datang. Stok kita akan bertambah kembali sebesar kuantitas Q tersebut. Selanjutnya, perhatikan jarak horizontal berlabel L atau lead time tersebut. Ini adalah masa tunggu kita sejak pemesan hingga barang sampai. Grafik menunjukkan pola yang sangat responsif, artinya setiap ada transaksi keluar, posisi stok langsung diperbarui sehingga resiko kehabisan stok bisa diminimalisir dengan cepat. Kemudian, continuous review ini cocok digunakan saat item bernilai tinggi, item krisis atau item yang tidak boleh sering habis, misalnya obat penting atau suku cadangan utama. Boleh di next. Kemudian, periodic review system berbeda dengan sistem sebelumnya. eh, Grafik ini menunjukkan periodic review system atau kebijakan S kecil, S besar. Perhatikan label T1, T2, T3 pada sumbu X atau sumbu waktu. Di sini stok tidak dicek setiap saat, melainkan hanya pada interval waktu yang tetap, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Nah, dalam grafik ini kita memiliki batas bawah S kecil sebagai reorder point dan target stok maksimum S besar. Di grafik ini S besar ini belum kelihatan. S besar itu harusnya ada di atas sebagai batas atasnya. Selanjutnya, saat waktu review tiba, misalnya di titik T, kita mengecek posisi stok saat itu. Jika stok berada di bawah atau sama dengan S kecil, maka kita memesan sejumlah selisihnya, yaitu S besar dikurangin X. S besar itu target stok maksimum, X itu adalah posisi stok saat jadwal peninjauan dilakukan. Untuk mengembalikan stok ke level maksimum S besar.
Jika saat dicek stok masih di atas S kecil, maka tidak ada pemesanan yang dilakukan hingga jadwal review berikutnya. Berbeda dengan continue review system yang sebelumnya, yang jumlah pesanannya tetap queue. Dalam sistem periodik ini, jumlah yang dipesan queue ini bisa berbeda-beda setiap kali memesan, tergantung pada sisa stok yang ada pada saat waktu peninjauan tiba. Periodic review system ini cocok digunakan saat banyak item dikelola sekaligus, biaya pemantauan terus-menerus terlalu mahal, atau supplier hanya menerima order pada waktu tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, pada slide ini kita membahas tentang reorder point atau dalam bahasa Indonesianya disebut titik pemesanan ulang atau simbolnya dengan R besar. Secara sederhana, reorder point adalah batas stok minimum yang memberi sinyal kepada perusahaan bahwa sekarang sudah waktunya buat memesan lagi. Tujuannya supaya barang yang baru bisa datang sebelum stok yang benar-benar yang ada tuh benar-benar habis. Kenapa sih ini penting? Karena di dalam praktek, barang yang kita pesan tidak langsung datang hari itu juga. Nah, biasanya ada jeda waktu yang kita sebut sebagai lead time atau waktu tunggu pemesanan. Nah, selama menunggu barang datang, perusahaan harus tetap melayani permintaan pelanggan. Jadi, reorder point membantu perusahaan menentukan kapan harus mulai memesan agar selama masa tunggu itu stok masih cukup. Nah, pada kondisi yang paling sederhana yaitu kondisi deterministik, permintaan dianggap stabil dan bisa diprediksi. Dalam kondisi ini juga, reorder point dihitung dengan rumus R sama dengan D kali L. Dengan D itu rata-rata permintaan per periode dan L adalah waktu tunggu pemesanan atau lead time. Nah, di sini ada contohnya. Permintaan rata-rata atau D sama dengan 50 unit per hari dengan waktu tunggu pemesanannya atau L itu 4 hari. Maka kita substitusi 50 kali 4 yaitu 200. Artinya ketika stok tinggal 200 unit, perusahaan harus segera melakukan pemesanan ulang. Nah, kenapa 200? Karena selama 4 hari menunggu barang datang, perusahaan diperkirakan akan tetap memakai stok sebanyak 50 unit per hari. Jadi total kebutuhan selama lead time adalah 200 unit. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada safety stock dan service level. Yang pertama, safety stock adalah stok tambahan atau stok cadangan yang disimpan untuk menghadapi ketidakpastian. Dan dalam kenyataan, permintaan pelanggan tidak selalu sama setiap hari. Kadang bisa lebih tinggi dari biasanya. Nah, selain itu, pengiriman barang dari supplier juga bisa terlambat. Karena itu, perusahaan hanya mengandalkan stok rata-rata saja. Nah, risikonya cukup besar untuk mengalami kehabisan stok. Untuk mengurangi risiko itu, perusahaan menyiapkan cadangan yang disebut safety stock. Nah, rumus safety stock sendiri adalah eh, Z kali sigma L, yaitu Z-nya adalah faktor pengaman dari target service level dan sigma L adalah simpangan baku permintaan selama lead time. Nah, untuk service level sendiri itu adalah peluang atau tingkat kemungkinan bahwa permintaan pelanggan selama lead time bisa dipenuhi tanpa terjadi stock out. Jadi, kalau service levelnya tinggi, artinya perusahaan ingin peluang habisan stoknya itu dibuat sekecil mungkin. Misalnya, service levelnya itu 90%. Berarti perusahaan ingin sekitar 95% itu siklus pemesanan berjalan tanpa kehabisan stok. Nah, hubungan safety stock dan service level itu seperti semakin tinggi service level yang ingin dicapai, maka nilai Z akan semakin besar. Akibatnya, safety stock juga akan semakin besar. Tapi ada konsekuensinya, kalau safety stock semakin besar, maka biaya simpan juga ikut naik. Nah, karena barang yang disimpan lebih banyak, maka ruang penyimpanan, modal, dan biaya penyimpanan juga ikut meningkat. Nah, jadi di sini perusahaan harus mencari keseimbangan. Kalau safety stock terlalu kecil, risiko stock outnya tinggi. Nah, kalau safety stock terlalu besar, biaya simpan tinggi. Nah, karena itu safety stock bukan sekedar stok tambahan, tapi merupakan hasil keputusan manajerial. Nah, seperti seberapa aman perusahaan ingin menjaga pelayanan kepada pelanggan dan seberapa besar biaya yang sanggup ditanggung. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada reorder point dengan safety stock.
Eh, Sebelumnya, kita sudah melihat reorder point dalam kondisi sederhana, yaitu hanya berdasarkan rata-rata permintaan selama lead time. Tapi dalam kondisi nyata, permintaan tidak selalu pasti. Karena itu, reorder point perlu diperbaiki dengan menambahkan safety stock. Rumusnya itu menjadi R sama dengan D dikali L ditambah safety stock, juga bisa Z dikali sigma L. Dengan simbolnya itu R itu reorder point, DL itu rata-rata permintaan selama lead time, S2S besar itu safety stock, dan Z dikali sigma L itu tambahan stok pengaman. Artinya reorder point digunakan untuk memenuhi kebutuhan rata-rata selama lead time sekaligus menyediakan stok cadangan agar perusahaan tidak langsung kehabisan barang saat permintaan meningkat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kebijakan dengan si- dengan parameter S kecil, S besar. Nah, pada slide ini kita akan membahas kebijakan yaitu salah satu aturan keputusan yang sangat umum digunakan dalam sistem inventory, terutama pada periodic review system. Kalau pada continuous review kita memantau stok terus-menerus, maka pada periodic review ini stok hanya dicek pada waktu-waktu tertentu, misalnya di setiap minggu atau setiap akhir bulan. Nah, saat jadwal review itu tiba, perusahaan harus memutuskan apakah perlu memesan lagi atau tidak perlu. Nah, di sini kebijakan digunakan. Aturannya sederhana. Jika posisi stok saat dicek yaitu X lebih kecil atau sama dengan S, maka perusahaan harus memesan. Dan jumlah yang dipesan itu adalah selisih antara target maksimum S dengan stok saat ini, yaitu rumusnya S dikurang X. Tetapi jika X itu lebih besar daripada S, maka perusahaan tidak perlu memesan. Nah, sekarang kita ada contohnya, misalkan S sama dengan 100 dan S besar itu 500. Nah, kalau saat review ternyata stoknya ada 80, maka karena 80 itu lebih kecil dari 100, berarti stok sudah berada di bawah batas aman. Jadi, perusahaan harus memesan sebanyak 500 dikurang 80, yaitu 420. Artinya, jumlah pesanan adalah 420 unit agar stok kembali ke target maksimum, yaitu 500 unit. Sebaliknya, kalau misalkan saat kita review stoknya itu 150, nah karena masih di atas batas maksimum 100, maka perusahaan tidak perlu memesan. Jadi, kebijakan ini tuh membantu perusahaan membuat keputusan yang konsisten. Sebagai perusahaan tidak perlu menebak-nebak setiap kali review, cukup bandingkan posisi stok dengan S. Nah, kalau misalkan sudah rendah, pesan sampai S. Kalau misalkan masih aman, tidak perlu memesan. Jadi, kebijakan ini adalah aturan yang menjawab dua hal sekaligus, yaitu kapan perlu memesan dan sampai level berapa stok harus dinaikkan. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Yaitu sebuah toko alat tulis menjual buku tulis dengan permintaan rata-rata 50 unit per hari. Waktu tunggu pemesanan adalah 4 hari. Selama lead time, standar deviasi permintaan adalah 18 unit. Nah, toko ingin menjaga service levelnya sebesar 95%, sehingga digunakan nilai Z-nya itu 1,65%. Nah, yang diminta tuh ada dua, yaitu menghitung safety stock dan menghitung reorder point. Boleh di next. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan dua rumus utama, yaitu rumus safety stock dan reorder point. Nah, yang sudah kita diketahui datanya itu adalah Z, yaitu 1,65, sigma L-nya 18, D-nya itu 50, dan L-nya itu 4. Nah, langkah yang pertama itu menghitung safety stock, yaitu substitusi 1,65 dikali 18, hasilnya 29,7. Nah, karena dalam praktek jumlah barang tuh biasanya dibulatkan ke satuan utuh, maka hasil ini dibulatkan menjadi 30 unit. Nah, setelah itu kita hitung reorder point-nya, kita substitusi. Tadi kan kita udah dapat SS-nya itu 30. Kita simpan dulu, terus kita cari 50 kali 4 ditambah 30. Itu 200 ditambah 30 artinya 230. Nah, hasil akhirnya itu safety stock 30 unit, reorder point-nya 230 unit. Kalau misalkan kita uraikan, 230 ini terdiri dari 200 unit untuk buat memenuhi kebutuhan normal selama
4 hari lead time, dan 30 unit sebagai cadangan bila permintaan ternyata lebih tinggi dari biasanya. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, sebuah toko roti ingin menjaga persediaan tepung agar tidak cepat habis. Selama lead time, standar deviasi permintaan tepung adalah 16 unit. Toko menargetkan service level sebesar 95%, sehingga digunakan nilai Z yaitu 1,65. Maka tentukan besar safety stocknya. Boleh di next. Nah, untuk jawabannya, rumus yang digunakan yaitu SS atau safety stock sama dengan Z, yaitu faktor keamanan sesuai service level, dikalikan dengan sigma L, yaitu standar deviasi permintaan selama lead time. Seperti yang diketahui nilainya pada soal, Z yaitu 1,65 dan sigma L yaitu 16. Maka tinggal substitusi ke rumus, maka safety stock sama dengan 1,65 dikalikan dengan 16, maka hasilnya 26,4 dibulatkan menjadi 26. Jadi besar safety stocknya adalah 26 unit. Selanjutnya untuk soal ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga yaitu terdapat sebuah gudang bahan makanan menggunakan kebijakan inventory dengan parameter S kecil S besar. Kemudian perusahaan menetapkan batas bawah persediaan S kecil sama dengan 100 unit dan target persediaan maksimum S besar sama dengan 280 unit. Saat dilakukan review, stok fisik yang tersedia adalah 90 unit. Selain itu, ada pesanan sebelumnya sebanyak 30 unit yang sedang dalam perjalanan. Kemudian tentukanlah inventory position. Kemudian apakah perlu dilakukan pemesanan lagi dan jika perlu berapa jumlah pesanannya. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menghitung inventory position di mana menggunakan rumus X sama dengan stok tersedia ditambah pesanan dalam perjalanan. Jadi X itu merupakan inventory position-nya. Nah, diketahui dari soal sebelumnya, di mana stok tersedia yaitu 90, pesanan yang akan datang yaitu 30, dan stok batas bawah 100, serta stok maksimumnya yaitu 280. Sehingga dapat dihitung inventory position-nya yaitu X sama dengan 90 ditambah 30 sama dengan 120. Kemudian sesuai dengan aturan kebijakan inventory, di mana parameter S kecil, S besar, jika X kurang dari sama dengan S, maka pemesanan dilakukan hingga level S besar. Namun jika X lebih besar daripada S kecil, maka tidak perlu dilakukan pemesanan lagi. Karena di sini jumlah X-nya lebih dari S kecil, di mana 120 lebih dari 100, maka tidak perlu dilakukan pemesanan lagi. Sehingga eh, inventory position-nya yaitu 120 dan tidak perlu ada pemesanan baru lagi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, sebagai penutup, kita bisa lihat bahwa sistem pengendalian dalam OR ini pada dasarnya adalah cara untuk membuat keputusan inventory menjadi lebih struktur, terukur, dan rasional. Jadi kesimpulan atau ringkasan intinya ada dua pertanyaan utama yang selalu dijawab, yaitu kapan harus memesan dan berapa banyak yang harus dipesan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita mempelajari beberapa konsep penting seperti reorder point untuk menanyakan dan menentukan kapan harus memesan. Lalu ada safety stock untuk menyediakan cadangan terhadap ketidakpastian, service level untuk menunjukkan target tingkat pelayanan, dan kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan, terutama pada periode review. Nah, kita juga melihat bahwa ada dua mekanisme utama, yaitu continuous review dan periodic review. Continuous review itu yang lebih responsif karena stok dipantau terus-menerus, sedangkan periodic review itu yang lebih sederhana karena pengecekan dilakukan secara berkala.
Nah, pada akhirnya tujuan pengendalian inventory bukanlah menyimpan stok sebanyak-banyaknya, melainkan menjaga agar stok tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dengan biaya yang tetap masuk akal. Jadi, sistem pengendalian ini yang baik itu adalah sistem yang bisa menjaga keseimbangan antara pelayanan terhadap pelanggan, keamanan stok, dan efisiensi biaya. Nah, itulah kenapa OR itu sangat penting dalam manajemen inventory karena OR itu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bukan berdasarkan perkiraan semata, tetapi berdasarkan model yang jelas dan logis. Boleh di next. Nah, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya terdapat beberapa latihan soal yang akan dikerjakan. Ya, berikut adalah latihan-latihan soal yang akan dikerjakan. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi eh, salah satu dari anggota kami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.